Tidak ada Allah yang sebaik Engkau ya Aba ya Bapa. Engkau sungguh satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang maha kuasa, yang layak disembah, ditinggikan, dan dipermuliakan. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan menuai. Siapa yang suka menggemakannya akan menerima hasilnya. Dengan suara yang keras, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhan
aku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah ini, ya Abba, ya Bapa. Kami butuh sekarang akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menuntun setiap langkah kami ini, Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa petunjuk, tanpa nasihat, tanpa firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, anugerai kami semua dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini 3 Januari 2024, hari Rabu, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, kita sudah ada di tahun 2024. Firman Tuhan bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, maka Dia akan menolong, akan menyertai kita sampai kepada akhirnya, sampai kepada garis finish, sehingga kita semua bisa finishing well, finishing strong. Maka itu saya senang sekali melihat Bapak Ibu semuanya. Seperti doa Musa pernah berdoa begini, Tuhan, jangan suruh aku berangkat dari tempat ini kalau Engkau tidak menyertai aku. Ya, saya tahu Bapak Ibu semuanya adalah anak-anak Tuhan yang mencintai, mengasihi Tuhan, dan menghormati Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu semuanya ada hari ini bersama-sama untuk melewati hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2024. Pesan saya, doa saya untuk Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 126 ya. Mazmur 126 ini nanti merupakan ayat emas dari gereja kita sepanjang tahun 2024. Itu diambil dari Mazmur 126 ya. Kita menamakan tahun 2024 ini adalah tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian 23.
tahun penuaian. Lebih keras lagi 23 tahun penuaian ya. Mari kita baca dari Mazmur 126. Ayat yang pertama, nyanyian syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, Mazmur 126 ini tadi ayat yang pertama sudah menjelaskan bahwa tidak diketahui siapa penulisnya. Tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh Daud ya, termasuk Mazmur 126 ini tidak diketahui siapa penulisnya. Tetapi dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ayat yang kita baca ini dari Mazmur 126 diberi judul pengharapan di tengah penderitaan. Ini mengisahkan tentang orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Mereka dibuang selama 70 tahun. Ini merupakan disiplin daripada Tuhan yang diberikan kepada orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel itu tegar tengkuk, keras kepala, nggak mau dikasih tahu, sehingga hidupnya semau gue, seenak udele, kata orang Indonesia. Ya, Tuhan udah berbicara berkali-kali kepada orang Israel melalui berbagai macam cara, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang-orang Israel itu terus mengeraskan hatinya. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan disiplin kepada orang-orang Israel dengan cara mereka semuanya diangkut, dibuang ke Babel, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam pembuangan itu, baru orang-orang Israel itu begini, Bapak Ibu sekalian, kapok nggak ilo. Ya kan, kapok nggak ilo itu apa ya? Dia menyesal, Bapak Ibu sekalian, dengan semua apa yang telah dia buat selama ada di Israel. Dia bilang gini, Tuhan, kapok Tuhan. Ampun Tuhan ya. Dari hari ke hari dia bilang kapok Tuhan, ampun Tuhan. Akhirnya setelah 70 tahun, maka Tuhan mengembalikan orang-orang Israel itu dari Babel, dipulangkan ke Israel kembali ya. Nah, yang pertama kita belajar begini, kalau kita ini masih dianggap anak oleh Tuhan, maka mana ada bapak atau orang tua yang tidak mendisiplin anak-anaknya, ya. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mungkin mendisiplin anak tetangga saya. Saya tidak mungkin mendisiplin anak orang lain. Yang saya disiplin siapa? Yaitu anak saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Hari ini berbahagialah Bapak Ibu sekalian kalau kita ketika kita sedang menyimpang dari jalan Tuhan dan kita didisiplin oleh Tuhan. Tetapi celaka Bapak Ibu sekalian ketika kita hidupnya semau gue, kita hidup tidak berintegritas, ya kita kompromi dengan dunia ini, kita hidup dalam dosa dan tidak ada disiplin dari Tuhan, artinya kita sudah tidak dianggap sebagai anak. Perlu sekali untuk kita merendahkan diri dan bilang, Tuhan, tobat, ya kan? Karena aku tidak disiplin. Dan hari ini kalau ada di antara kita yang sedang didisiplin, please jangan ngomel, Bapak Ibu sekalian.
Justru di tengah-tengah disiplin itu kita menaikkan syukur kepada Tuhan, artinya kita masih dianggap anak sebagai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita masih dianggap sebagai anak, ada pengharapan untuk hidup kita dipulihkan, ya. Maka itu seperti bangsa Israel, ketika waktu pemulihan itu tiba, keadaannya katanya seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Wih, aku dipulihkan. Ya kan? Seperti keluarga kami, Bapak Ibu sekalian, waktu keluarga kami dipulihkan, keadaannya kayaknya enggak masuk akal. Seperti orang yang sedang bermimpi. Ya, dalam hati kecil saya yang paling dalam, Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin keluarga saya tidak mungkin dipulihkan, ya. Saya tidak bisa melihat jalan pemulihan itu. Tetapi waktu Tuhan pulihkan, itu benar-benar seperti orang yang sedang bermimpi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Percayalah, tahun 2024 apa yang belum kita capai di tahun 2023. Milikilah iman bahwa tahun ini pemulihan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita akan seperti orang-orang yang bermimpi. Mengapa Tuhan mau memulihkan orang Israel? Mengapa Tuhan mau memulihkan hidup kita? Karena kita ini dikasih oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu, peristiwa Natal itu, peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, peristiwa Paskah itu, peristiwa Pantekosta itu, ketika Tuhan naik ke sorga, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu membuktikan kasih-Nya kepada kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian teruslah berharap kepada Tuhan di tahun 2024. Penderitaan, pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi itu semuanya ada batasnya dan tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Amin. Bangsa Israel sudah mengalaminya. 70 tahun kemudian Tuhan pulihkan. Keluarga Yosua Yongki Wiranegara sudah mengalaminya. Setelah pendisiplinan 4 tahun oleh Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan saya sudah melihat banyak keluarga-keluarga ketika mereka tidak berputus asa di tengah-tengah penderitaannya, mereka tetap ada di dalam Tuhan, maka Tuhan memulihkan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian tahun ini pasti Tuhan pulihkan, ya. Nah, ayat yang keempat dari Mazmur 126 itu bilang begini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Apa artinya? Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah 70 tahun orang Israel ini ada di Babel, sekarang dia dipulangkan ke Israel. Bayangkan semua harta milik yang ada di Israel setelah ditinggal 70 tahun jadinya apa? Ya kan? Jadinya mungkin kotor, rusak, berantakan, atau mungkin juga sudah ditempati oleh orang lain, ya. Jadi waktu dipulihkan Bapak Ibu sekalian, maka kita juga tidak langsung ujuk-ujuk mendadak sontak kemudian semuanya menjadi baik. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Satu kali di New York beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita bagaimana sebuah rumah di Manhattan, ya, rumah yang cukup besar, ada fotonya, rumah yang cukup mewah, Bapak Ibu sekalian, itu ditempati oleh homeless, Bapak Ibu sekalian, ya. Maaf, oleh orang gelandangan, Bapak Ibu sekalian, ya.
Dan kemudian itu bukan hanya satu keluarga, tetapi beberapa orang homeless itu menempati rumah itu, Bapak Ibu sekalian. Rumahnya dalam keadaan gelap gulita, ya, sampai setelah sekian tahun, maka tetangganya mulai merasa tidak nyaman sebab dari dalam rumah itu keluar bau-bau yang tidak enak, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian dilaporkanlah kepada polisi, ya. Dan kemudian polisi berdatangan dan kemudian ditanya, ini rumah siapa? Tetangga kiri kanannya nggak tahu loh, Bapak Ibu sekalian. Maka diceklah sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya diketahui nama pemiliknya dan pemiliknya dikasih tahu, ini rumahmu ya. Dan dia bilang gini, oh ya, masa itu rumah saya? Dan kemudian pemiliknya ingat-ingat lagi, diingat-ingat. Oh iya, aku pernah punya rumah di sana. Aku kok lupa ya punya rumah di sana ya. Itu baru lupa beberapa tahun rumahnya udah ditempati oleh orang lain. Apalagi ini orang Israel 70 tahun. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kampung halamannya. Waktu dia balik ke Israel, Bapak Ibu sekalian, keadaannya juga belum langsung dalam keadaan baik ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di dalam Tuhan, artinya itu adalah satu langkah awal yang luar biasa. Sebab ketika kita masih ada di dalam Tuhan, maka percayalah pemulihan itu akan segera terjadi meskipun belum kita lihat dengan mata kepala sendiri. Maka itu kemudian ada ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari Mazmur 126 itu. Dan ayat ini bilang begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, setelah kita memasuki tahun 2024, setelah Tuhan menuntun kita, hari ini adalah hari yang ketiga di tahun 2024. Tuhan mau untuk kita tetap menabur. Bersama saya ucapkan menabur. 2, 3, menabur. Ya kan? Menabur dengan mencucurkan air mata. Kalau kita menabur, dan menabur, Bapak Ibu sekalian, ayat ini dengan jelas berkata bahwa kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Jangan pernah mimpi untuk kita menuai kalau kita tidak menabur, ya. Hari ini apa yang kita ingin tuai, Bapak Ibu sekalian, ya. Istri saya, Ibu Yongki, Bapak Ibu sekalian, waktu itu dia terus menabur, yaitu menabur cinta, menabur kasih kepada saya, Bapak Ibu sekalian, menabur cinta, menabur kasih kepada anak-anaknya, putra dan putrinya, ya. Kelihatannya nggak ada hasilnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai dia mencucurkan air mata. Dia berpikir begini, apa ada hasilnya ya? Aku menabur, kok kayaknya nggak ada apa-apanya, ya. Tetapi ayat yang 6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Ada kata pasti, bukan mudah-mudahan, ya. Dan akhirnya ceritanya Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ketika 4 tahun setelah menabur dengan mencucurkan air mata secara konsisten,
tidak menjadi lemah seperti yang ditulis di dalam kitab Galatia pasal 6 itu, Bapak Ibu sekalian, maka Ibu Yongki menuai apa yang ditabur, yaitu keluarga kami dipulihkan dan dia menerima cinta kasih kembali dari suaminya, dia menerima cinta kasih kembali dari anak-anaknya, bahkan kehidupannya. Kalau kita mendengarkan kesaksian daripada Ibu Yongki, dia bilang inilah tahun-tahun yang terbaik dari hidupnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lampau. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu sekalian akan mengalami hari-hari yang terbaik, tahun-tahun yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Pesan Tuhan, jangan sampai kita menjadi lemah. Teruslah menabur ya. Teruslah menabur. Menabur apa? Menabur apa yang kita ingin tuai. Kalau kita ingin menuai kesehatan, ya taburlah dalam hal bidang-bidang kesehatan, jamu, jaga mulut, jangan makan sembarangan, Bapak Ibu sekalian, semua dimakan, ya kan? Biarlah yang kita makan adalah makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bermanfaat, bukan buat tubuh, bukan makanan yang enak. Biasanya makanan yang enak tidak sehat, makanan yang sehat biasanya kurang enak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan makanan yang sehat, kita akan menuai tubuh kita sehat, segar, dan panjang umur. Ya, hari-hari ini di Netflix itu sedang ditayangkan bagaimana memiliki tubuh yang sehat dan panjang umur. Ya, di Netflix itu ditampilkan beberapa pasangan, ya, beberapa pasangan, mana yang makanannya sembarangan, mana orang-orang yang makanannya makanan sehat. Orang yang makanannya sehat, ya, wajahnya lebih berseri-seri, ya kan? Dan kemudian tubuhnya lebih kuat dan lebih sehat. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita harus menabur apa yang ingin kita tuai. Jangan pernah berdoa begini, Tuhan beri aku tuaian, tanpa kita menabur. Ya kan? Teruslah menabur Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya tahun 2023 kita akan menuai pemulihan dalam keluarga kita. Kita akan menuai pemulihan di dalam keuangan kita. Kita akan menuai pemulihan di dalam karakter kita. Kita akan menuai di dalam kerohanian kita. Kita akan menuai di dalam segala bidang kehidupan kita. Yang penting, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan tidak pernah berputus asa di dalam hidup kita. Percayalah, tahun 2024 ini menjadi tahun yang terbaik dalam hidup kita, meskipun situasi kondisinya kelihatan tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya tahun 2024 ini, di mana Tuhan sudah menuntun dan memimpin hidup kami, sehingga kami boleh memasuki hari yang ketiga ini. Kami sangat yakin ini semua karena kasih kemurahan-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa tahun ini setiap kami Tuhan akan pulihkan. Maka itu Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin ini, di dalam tengah-tengah keadaan yang kelihatannya mustahil, Roh Kudus menolong kami untuk kami terus menabur apa yang ingin kami tuai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.